Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kalian yang akan selalu membagikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Dan hari ini saya balik lagi untuk membagikan informasi-informasi menarik seputar mitos-mitos apa saja yang ada di Indonesia yang konon katanya pantang untuk dilanggar. Kalau kalian tidak ingin mendapatkan teror dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, nah penasaran kan? Apa saja itu? Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke kisahnya. Cekidot. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai ragam budaya yang sangat banyak, kemudian menciptakan banyak banget keyakinan serta kepercayaan masyarakat sekitar yang berkembang dan menjadi sebuah mitos. Nah, beberapa mitos yang berkembang nih bahkan memiliki erat kaitannya dengan hantu yang dikenal sangat mistis dan juga tidak boleh dilakukan alias pamali. Nah, maka dari itu nih, kalian harus tahu banget beberapa mitos ini yang ada di Indonesia yang tentunya paling serem banget, dan saya ingatkan jangan pernah kalian lakukan ini kalau kalian tidak ingin berjumpa dengan Asikun-kun dan kawannya-kawannya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, nah, mitos yang pertama itu adalah mitos larangan menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM. Nah, Universitas Gadjah Mada atau yang dikenal dengan UGM nih Kak, adalah salah satu kampus yang terbaik yang ada di Indonesia. Letaknya itu ada di kawasan Yogyakarta. Nah, UGM ini nih memiliki banyak banget kisah horor yang berkembang di lingkungan universitasnya. Salah satunya cerita mistis yang berkembang di area Bundaran Teknik UGM. Nah, para mahasiswa nih dan juga masyarakat di sekitar situ tuh percaya bahwa adanya mitos yang mengatakan untuk tidak menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM itu. Hal ini tuh disebabkan oleh lagu Gugur Bunga tersebut bisa mengundang hantu penunggu bundaran tersebut yang akan hadir di depan kalian. Nah, ada salah satu kisah dari mahasiswa di Teknik UGM nih sekitar beberapa tahun yang lalu. Dia tuh baru aja pulang kampus, terus dia naik motor lewat bundaran situ. Nah, saat si mahasiswa ini persis berada di bundaran itu tuh, tiba-tiba dia mengalami kejadian yang sangat-sangat ganjil banget, di mana tiba-tiba motor yang dia naiki ini mati mendadak gitu loh. Nah, dalam kondisi seperti itu otomatis buat bulu kuduk merinding dong, apalagi malam hari. Nah, nggak ada orang, sepi gitu. Mana motor pakai cara mogok lagi ya kan? Nah, sontak saja nih saat itu si mahasiswa ini takut dong. Dituntunlah tuh motornya sambil dia jalan agak sedikit lari-lari kecil lah. Tapi anehnya saat sudah menjauh dari bundaran tersebut, si motornya ini tiba-tiba aja nyala. Padahal sebelumnya si mahasiswa ini nggak ada usaha apa-apa gitu buat hidupin motornya. Tiba-tiba nyala sendiri, mati sendiri, nyala sendiri. Agak serem juga ya. Nah, masih di lokasi yang sama nih, ada lagi seorang mahasiswa yang kebetulan lewat di depan pohon beringin di bundaran itu juga saat malam hari. Saat itu tujuannya dia mau ke Fakultas Kedokteran. Tiba-tiba nih ada sosok bayangan putih tuh yang melintas di depannya. Serem gak tuh? Nah, mitos ini tuh kemudian berkembang seiring perkembangan zaman. Ya, meskipun semakin modern ilmu pengetahuan dan juga teknologi, tetapi kisah-kisah mistis yang ada di sana tuh seolah tidak termakan oleh waktu gitu loh, karena tetap ada dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Cerita itu tuh tetap ada yang mengalami kejadian-kejadian ganjil saat ada seseorang yang iseng banget menyanyikan lagu Gugur Bunga di sana. Jangankan menyanyikan, cuman lewat doang udah diisengin, apalagi menyanyikan coy. Karena alasan itulah dilarang untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM itu. Nah, percaya nggak percaya sih, tapi kalau kalian nggak percaya silakan dibuktikan sendiri. Oh, kalau saya sih nggak berani ya coy. Cuma dengar ceritanya aja udah takut, apalagi mau sok-sok membuktikan. Ntar dulu deh. Oke, sekarang kita lanjut ke mitos yang berikutnya. Nah, mitos yang berikutnya itu adalah larangan menyebutkan kata lada di Goa Belanda dan Jepang. Nah, para penggemar cerita mistis Indonesia nih pasti udah tahu banget nih soal larangan ini, terutama untuk orang-orang yang berada di daerah Bandung, karena gua ini tuh letaknya ada di daerah Bandung. Gua ini tuh dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan juga sebagai kawasan para tahanan. Nah, sehingga tempat ini tuh kemudian memiliki aura-aura mistis yang kuat gitu loh. Menurut mitos yang beredar nih, ada larangan untuk tidak boleh menyebutkan kata lada di gua Belanda dan Jepang itu. Hal ini tuh lantaran kata lada ini adalah sesepuh yang pernah menempati lokasi gua tersebut. Nah, kalau buat kalian yang nggak sengaja atau iseng menyebutkan kata lada ini,
tentu saja akan mengalami gangguan. Gak percaya? Monggo dites. Nah, bukan tanpa alasan nih. Kata lada ini kemudian dilarang keras untuk diucapkan di gua Belanda dan Jepang itu karena dipercaya jika menyebutkan kata tersebut maka kita akan mendapatkan gangguan sepanjang harinya. Nah, ada beberapa masyarakat juga yang sudah pernah ke sana nih menerangkan bahwa keadaan di gua itu tuh memang sangat gelap banget dan juga banyak percabangan lorong serta ada rel kereta gitu, tapi nggak tahu itu rel kereta tambang atau rel kereta untuk mengangkut hasil perkebunan. Nah, ngomong-ngomong nih, kata lada ini bukan berarti sebuah bumbu masakan, tetapi melainkan nama toko leluhur yang bernama Eyang Lada Wisesa. Nah, sosok ini nih sangat ditakuti banget oleh orang-orang pada zamannya, sampai tidak ada satupun yang berani memanggil namanya. Kata-kata ini tuh kemudian menjadi sakral setelah konon makhluk yang telah meninggal di sana diyakini masih tetap berada di sana, dan ketika kita menyebutkan kata larangan tersebut maka si makhluk-makhluk itu akan masuk menjemput kita, membawa kita ke alam mereka. Terus kita akan dibawa ke suatu zaman dahulu gitu loh, kayak zaman kayak masih zaman kerja paksa, masih zaman-zaman tempo dulu gitulah, ke zaman kekejaman kerja paksa yang pernah dialami oleh pribumi pada saat masa-masa pembangunan gua tersebut gitu loh. Nah, kita itu akan menangis karena melihat kebengisan zaman-zaman itulah. Ya Allah. Bahkan kita juga bisa melihat salah satu pribumi pada saat itu merasakan kesakitan karena dipaksa mengangkat beban berat dan juga disiksa gitu loh, disuruh kerja paksa. Aduh, dan yang melakukan penyiksaan-penyiksaan tersebut itu adalah orang-orang kulit putih itu yang menjajah Indonesia ini, ya kan. Nah, ada juga nih yang bahkan sampai kesurupan, dan kesurupannya itu mereka itu kesurupan sosok yang seperti orang cacat, yang tanpa tangan, tanpa kepala, dan juga makhluk-makhluk lain gitu loh. Pokoknya akan sangat banyak banget makhluk yang merasuki kita sampai kita teriak-teriak nggak jelas gitu. Selain itu juga di saat kamu mengalami kerasukan itu, kamu bakalan banyak melihat darah dan juga makhluk-makhluk halus yang berbagai macam bentuknya. Pokoknya orang-orang yang mengalami kejadian yang sengaja menyebutkan kata larangan tersebut akan disuguhi pengalaman yang takkan terlupakan seumur hidup. Jadi nih, biar aman tuh, orang-orang sekitar situ mengganti kata lada menjadi kata hanet. Karena saking sakralnya gitu loh kata-kata lada tersebut. Nah, mitos larangan berikutnya adalah mitos larangan menginjak sesajen yang ada di Bali. Nah, mayoritas penduduk Bali nih yang memeluk agama Hindu, sehingga mereka itu banyak sekali menyediakan sajen-sajen seperti di jalanan dan di tempat-tempat yang dianggap sakral atau tempat mereka berdoa gitu. Nah, hal ini tuh dilakukan sebagai salah satu bagian dari perangkat doa umat Hindu. Nah, jadi jika kita pergi kemana saja, terutama di mungkin ada rezeki ya berkunjung ke Bali, jangan pernah coba-coba untuk sengaja menginjak sesajen, karena itu sangat-sangat dilarang. Bukan hanya tidak menghormati kepercayaan mereka juga, tetapi konon katanya jika kita sengaja melakukan hal tersebut maka kita akan diteror oleh makhluk halus. Nah, sudah banyak banget nih kisah yang terjadi karena keisengan dari orang-orang yang sengaja menginjak atau mengacak-acak sesajen itu. Salah satu cerita nih, ada seorang wisatawan gitulah yang tidak sengaja menginjak sesajen yang ada di pantai. Nah, selama masih berada di pantai itu masih biasa-biasa aja nih, masih santai aja. Tetapi saat si wisatawan ini pulang ke hotelnya, tiba-tiba saja dia mengalami kejadian mistis di mana kerang air di kamar mandi hotel itu mati nyala sendiri gitu loh. Padahal dia sendiri di dalam situ. Karena dia merasa merinding nih dan juga ketakutan serta mengingat, tadi siang ternyata saya nginjak sesajen di pantai. Nah, karena dia sudah mengingat kesalahannya itu tuh, si wisatawan ini akhirnya balik lagi ke pantai itu dan minta maaf karena telah menginjak sesajen itu tanpa sengaja. Setelah minta maaf itu, ya dia tidak pernah mengalami lagi hal-hal mistis lainnya. Nah, ada lagi nih cerita horor lainnya yang dialami oleh sebuah rombongan pelajar gitu loh kan. Bahkan mereka itu sampai menghentikan kegiatan study tournya karena ada seorang siswa yang kesurupan nggak sembuh-sembuh gitu loh. Konon katanya nih, si siswa ini ternyata katanya iseng mengganti sesajen tersebut tuh di pakai snack. Jadi sesajen yang ada di lobi hotel itu tuh ditaruhin snack di dalamnya. Buset, buset, dah iseng sih iseng, tapi tolong isengnya jangan yang mengancam keselamatan Anda. Oke kawan.
Nah, lanjut lagi nih, mitos larangan selanjutnya nih adalah tidak membunyikan klakson saat melewati sebuah kawasan angker. Nah, setiap melewati kawasan angker nih, tentunya seperti pemakaman, jembatan, terowongan, biasanya tuh orang-orang akan membunyikan klakson kendaraannya sebanyak 3 kali. Nah, hal ini tuh bertujuan kayak semacam ucapan permisi gitu loh kan sama penunggu-penunggu yang ada di situ biar nggak diganggu. Biar si pengendara ini jalan lancar, selamat gitu sampai tujuan kan. Nah, kalau ini nih kisahnya dari aku sendiri ya. Nah, saat itu jadi ceritanya saya sama teman saya gitu kan. Pergi ke suatu tempat, tapi malam hari. Saat itu kita berangkat dari kos-kosan itu tuh jam 9 malam. Terus tanpa sepengetahuan saya nih, ternyata si temanku ini ngajak jalannya tuh jauh banget coy. Nah, saking jauhnya nih kita sampai melewati daerah hutan gitu loh. Hutan belantara, sisi kiri kanannya itu cuma ada jurang. Nah, saat itu tuh posisinya kita sudah ada beberapa jam lah di jalan karena saat saya lihat jam tangan itu tuh udah mau setengah 11 gitu kan. Saya awalnya tuh merinding-merinding. Saya bilang nih sama teman saya, Ci, namanya kan Lucy ya. Nah, Ci, ini kayaknya kita mau kemana sih? Kok jauh banget gitu loh. Tetapi si temanku ini bilang dekat kok, dekat-dekat sana. Oke lah, udah. Nah, saat itu tuh saat lagi ngobrol-ngobrol ini kan sempat tuh saya terdiam soalnya saya melihat ada orang lewat gitu, bapak-bapak entah dari mana. Saat itu tuh saya bilang tuh sama teman saya, Ci, ada bapak-bapak klakson klakson. Katanya si teman saya ini ngapain klakson, orang nggak ada orang. Tapi saya lihatnya ada orang. Tapi si temanku ini bilang ya nggak ada orang. Akhirnya dia jalan terus nggak pakai cara klakson kan. Tiba-tiba motornya kita itu mati dong, mogok dong di tengah hutan. Mana gelap lagi, hutan belantara pula. Nah, pas mogok itu kan otomatis saya dan teman saya ini turun mendorong dong guys, dorong ke motor. Nah, di situ sempat kita ada debat-debat kecil nih. Gitu loh, karena saya udah nyuruh dia klakson, tapi dia nggak klakson, alasannya nggak lihat orang gitu loh. Tapi mauku ya, kalau meskipun juga nih, saya barusan lewat di daerah situ, tapi ini kan ceritanya konteksnya hutan belantara coy, kiri kanan hutan sama jurang. Pasti angker dong. Tapi temanku ini ya nggak mau mengikuti nasihat dari aku gitu kan. Akhirnya udahlah debat, kita debat-debat kecil di situ. Pas itu si teman gue ini iseng kata ya udah saya nyalain klaksonnya 3 kali ya tin 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 3 kali. Setelah itu tiba-tiba jatuh si motor berhenti ngambek alias nyala lagi. Nyala tuh motor kan. Udah naik lagi kita jalan langsung tancap gas. Pas di situ di spion saya melihat bapak-bapak tadi lagi tuh sama anak kecil 3 orang. Dia dada-dada ke kita dong coy. Saya mau balik belakang pun takut, akhirnya aku pelukin aja lah tuh kan temanku. Nah, lanjut lagi nih ke mitos larangan berikutnya. Ceritanya singkat-singkat aja gitu loh. Kalau kalian mau cerita selengkapnya, nanti aja lah ya, sesi lain gitu loh. Nah, mitos larangan berikutnya nih, larangan untuk tidak boleh melakukan lagu Lingsir Wengi. Nah, saya nggak tahu nih lagu ini sebenarnya lagu apa, tapi kalau dari alunannya jujur nih saya suka. Tetapi setelah saya riset nih, ternyata lagu ini itu sebenarnya liriknya artinya itu bagus. Tapi memang enak gitu loh didengarkan. Akan tetapi ternyata dibalik keindahan dari lirik dan alunan dari musik ini, dari lagu ini nih, ternyata katanya menyimpan hal-hal mistis gitu. Nah, soalnya nih banyak banget orang yang percaya kalau lagu ini tuh diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebenarnya untuk mengusir bala. Namun semakin kesini nih lagu Lingsir Wengi ternyata menyimpan kengerian tersendiri gitu loh. Kalau ada yang menyanyikan atau memutar musiknya dari YouTube atau dari mana gitu kan. Nah, lagu ini tuh dianggap mendatangkan sosok hantu kuntilanak. Nah, sehingga siapapun yang memutar lagunya atau yang menyanyikan lagunya di malam hari, maka akan merasakan aura mistis yang kuat. Nah, sekedar flashback ke masa lalu nih ya. Saya mau bagiin kisah saya tentang lagu Lingsir Wengi ini. Nah, dulu tuh kan waktu saya masih kerja di sebuah perusahaan gitu kan. Saya SPG tapi merangkap sebagai apa sih namanya? Bagian keuangan gitulah. Bukan uangnya sih ya saya pegang tapi laporannya, laporan penjualan gitu kan. Nah, SPG itu kan pasti ada namanya buat laporan penjualan. Nah, saat itu saya lagi stres banget nih, frustasi, laporan penjualan saya minus. Nah, saking capeknya nih saya udah lelah, rambut saya tuh sampai rontok-rontok gitu kan. Saya tulis tuh ternyata udah sampai tengah malam dan alhamdulillah tuh laporan udah selesai kan. Nah, selesai klop laporannya. Nah, iseng lah tuh saya mutar lagu Lingsir Wengi karena aku pikir
lagunya enak gitu loh. Saya pernah nonton di film horor, tapi kan saya pikir nggak bakalan semistis itu gitu loh. Meskipun pernah mendengar ceritanya karena ada teman saya orang Jawa juga katanya jangan mutar lagu Ling Serungi saat malam-malam. Tapi saya pernah nih nonton film horor, di dalamnya tuh ada lagu Ling Serungi malam-malam. Saya nonton sendiri pula, nggak terjadi apa-apa. Makanya saya di situ iseng ketik di YouTube, kan cari di YouTube, dapat lagunya, putar set, putar. Saya sambil cermin-cermin tuh kan, bercermin tengah malam nih sekitaran jam 11 lewat gitu lah kan. Saya bercermin sambil nyisir-nyisir rambut gitu kan. Soalnya seharian mandi, tapi nggak pernah sisiran rambut. Jadi rambut juga berasa kaku gitu loh. Saya sisir sambil menghadap cermin, lihat-lihat cermin. HP nih muter nih lagu Siling Seruni ini nih. Ternyata entah kebetulan atau gimana gitu kan, saya mendengar suara Amish Kun Kun ketawa melengking. Gila soy. Merinding coy. Kayak gimana ya, kayak di dalam kamar saya tuh suara tuh ketawanya. Kupikir itu dari lagu ini, tetapi saya setelah apa sih namanya pakai headset, setelah pakai headset tuh aku dengar lagi, kok nggak ada suara ketawanya, tapi kok tadi saya dengar ada suara ketawa. Bahkan ketawanya itu gimana sih, bayangin aja lah, ada orang ketawa di dalam kamar kamu, sementara kamar kami itu kecil, pasti gede dong suaranya. Ya kayak gitulah yang saya alami ceritanya. Cekikikan gitu loh. Astaga, nah disitulah baru aku percaya kalau lagu Ling Serwangi ini ya memang ada mengandung aura-aura mistisnya gitu loh. Karena saya sendiri sudah membuktikan dan juga sudah mengalami ya, meskipun itu sebenarnya keisengan saya sih. Aduh, perasaan ini dari tadi kita cerita-cerita banyak banget ya gangguan, ada orang buka pintu, ada suara ayam, suara ini, suara itu. Udahlah ya, sabar aja. Makanya kalian selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen supaya menjadi channel kebanggaan. Apa ya, kebanggaan siapa ya, kebanggaan gue. Ya, supaya menjadi channel yang maju, yang gede. Jadi kita bisa punya dokat buat studio sendiri, oke? Kalau kita sudah punya studio sendiri kan enak, nggak ada lagi tuh gangguan kedap suara ya kan. Jadi kita ceritanya juga fokus, enak, dan nggak ada diganggu-ganggu gitu lah. Nggak ada bunyi ini, nggak ada bunyi itu, nggak ada kukuruyuk, nggak ada buka. Wah, gelap, capek saya. Nah, oke, cukup sekian adalah video kali ini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya dengan berbagai ragam informasi-informasi lainnya. Pokoknya kalian nantikan saja video-video terbaru dari saya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan aktifkan juga tombol notifikasinya supaya kalian menjadi orang paling update kalau saya ada upload video baru. Oke, jangan lupa subscribe. Bye.